Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Creative Face Recognition Application dan ini merupakan bagian yang ketiga. Baik, pada bagian ini kita akan transfer model pembelajaran mesin dan Docker image yang sudah kita buat di laptop ke AWS. Tujuan dari transfer ini adalah supaya kita dapat membuat sebuah endpoints, real-time endpoints, sehingga pihak lain dapat mengkonsumsi model pembelajaran mesin yang sudah kita baik. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kita pada laptop kita ada dataset, kemudian ada berbagai Python library. Misalkan di sini ada Pandas, ada decision tree, menggunakan scikit-learn, ada Python. Ini custom process yang ada pada laptop kita. Tentu ini bisa bermacam-macam, tidak terbatas pada apa yang saya tulis di sini. Kemudian kita akan membungkus apa yang kita lakukan di laptop kita menggunakan Docker. Jadi kita di sini mau main aman. Maksud saya adalah harapannya apa yang sudah terjadi dan berhasil pada laptop kita, ekspektasinya di server nanti ketika menggunakan AWS atau penyedia cloud yang lain itu juga berhasil, sama saja. Jadi tidak ada alasan bahwa ini sudah saya coba di laptop saya dan bisa, karena kita tidak akan memberikan laptop kita untuk klien. Baik, setelah kita bungkus dengan Docker secara lokal di laptop sendiri, kemudian kita akan mengirim Docker image yang sudah kita build itu ke Amazon ECR, Elastic Container Registry. Ini ECR merupakan repository khusus untuk Docker image di AWS. Kemudian, Docker image yang sudah kita buat akan dikonsumsi oleh SageMaker. Layanan SageMaker yang akan kita gunakan adalah model training, kemudian pembuatan model endpoints, kemudian registrasi model pembelajaran mesin itu sendiri. Nah, saya menambahkan dua keuntungan utama mengapa kita perlu membuat Docker ini dulu di laptop kita dulu. Itu yang pertama adalah menghindari additional cost. Tentu ini semua pembungkusan ini bisa dilakukan di AWS menggunakan misalkan AWS Code Build, tapi itu ada cost-nya. Kemudian yang kedua adalah faster unit test. Jadi ketika Docker image-nya sudah ada di laptop kita jadikan kontainer, kita login ke kontainer tersebut, nanti kita coba apakah berhasil atau tidak di lingkungan kontainer ini. Karena ekspektasinya sama apa yang terjadi di laptop kita dan di AWS, maka kalau misalkan terjadi error di laptop kita, kontainer yang ada di laptop kita maksud saya, maka nanti di AWS juga bisa error juga gitu. Ada kemungkinan itu gitu. Baik, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, silakan teman-teman mengunduh kode programnya di GitHub saya. Kemudian kita akan build Docker file sampai jadi Docker image. Kemudian login ke AWS, kita akan membuat AWS access key. Kemudian yang keempat adalah upload Docker image tersebut ke ECR. Nomor 5, kita akan mengimplementasikan atau lebih tepatnya menggunakan SageMaker training job. Kita akan menyimpan registrasi, maksud saya, model pembelajaran mesin yang sudah kita buat. Kemudian kita akan host modelnya. Yang terakhir nanti kita akan coba dari Postman. Baik teman-teman, mari kita langsung hands on. Baik teman-teman, dua berkas yang penting yang perlu diperhatikan sebelum kita build Docker file adalah train dan predictor.py ini. Untuk train, pastikan bahwa kode program yang akan kita deploy itu error free. Oke, saya sedang memeriksa sebelum kita deploy ke AWS. Oke, kemudian mari kita periksa juga yang predictor.py. Oke, di sini pada metode invocation saya memberikan return tidak oke jika request content type-nya itu bukan text/csv. Kemudian yang lain saya berikan return oke. Dan kalau memang benar-benar berhasil manggil modelnya sesuai ekspektasi kita, ada wajah di situ juga yang sudah dideteksi, maka dia akan mengembalikan hasil dari scoring service dengan HTTP status 200. Oke, teman-teman, mari kita login ke AWS. Alhamdulillah, saya sudah berada di akun AWS saya. Kita ke IAM, users, Herley, di security credential. Nah, kemudian kita di sini akan membuat access key. Saya pilih application running outside AWS. Next, create access key. Oke, ini adalah key yang saya terima. Nanti insya Allah setelah kita selesai, key ini akan saya hapus. Ini kita coba. Silahkan teman-teman menyalin access key dan secret access key teman-teman ini ke file config sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Saya perlu mengingatkan bahwa access key dan secret access key ini merupakan rahasia, informasi rahasia. Jadi setelah teman-teman menggunakannya dengan permission yang terbatas, sebaiknya dihapus. Nah, bagaimana untuk aplikasi lain? Disarankan menggunakan key dari STS atau layanan yang sejenis. Klik dan continue. Oke, mari kita kembali ke konsol lagi. Baik, setelah ini kita akan ke ECR, Elastic Container Registry.
Regionnya kita ganti dulu ke region Singapura. Oke, kita akan membuat repository baru. Klik create repository. Saya beri nama SageMaker BYOC. Klik create repository. Oke, kita masuk ke dalamnya. Nah, di pojok kanan atas ini, di sini ada view push commands. Klik, dan di sini ada 4 instruksi yang harus kita lakukan untuk push Docker image kita ke ECR. Oke, yang pertama saya salin dulu. Kita akan back and forth dari sini ke PyCharm. Kita paste di sini. Ada error during connect. Ini karena Docker daemonnya tidak berjalan. Maka saya sekarang sedang menjalankan Docker daemonnya pada sistem operasi saya. Saya menggunakan sistem operasi Windows 11. Oke, Docker daemon saya sudah berjalan. Mari kita coba lagi. Alhamdulillah, login succeed. Jadi teman-teman bisa lanjut langkah selanjutnya. Oke. Perintah yang kedua, saya salin, kemudian saya paste di sini. Perintah ini akan membuat Docker image. Waktunya mungkin agak lama, saya akan pause videonya sampai nanti hampir selesai, dan saya akan lanjutkan lagi ketika program ini sudah selesai berjalan. Oke, tekan enter. Alhamdulillah, proses Docker build sudah selesai. Kita akan lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah ini yang nomor 3 adalah tagging. Jadi kita tag Docker image yang ada di laptop kita terhadap nantinya Docker image yang ada di AWS. Ini adalah akun ID saya, kemudian ini adalah nama repositorinya. Copy, paste. Nah, pada perintah yang terakhir ini kita akan benar-benar push Docker image dari laptop kita ke AWS. Copy, paste, tekan enter untuk push. Alhamdulillah, image-nya sudah berhasil di-push. Mari kita lihat di AWS. Close, kita refresh di sini. Alhamdulillah, dan ini adalah image yang barusan saya push. Oke, mari kita lakukan training menggunakan Amazon SageMaker. Baik, kita pilih training, kemudian training jobs. Nah, kita akan membuat create training jobs. Saya akan memberi nama demo train 1. Kemudian ini dipilih your own algorithm container in ECR. Kita kembali ke ECR kita, kemudian copy image URI, dan kita paste di sini latest. Benar. Oke, kita akan menggunakan instance type MLM4 X large. Oke, looks good. Kita akan coba create training job. Nah, ternyata kita butuh S3 output path. Baik, kita akan ke S3 bucket. Create bucket. Saya akan coba memberi nama SageMaker BYOC output. Semoga masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, SageMaker dengan nama SageMaker BYOC output masih bisa dibuat. Oke, baik. Kita copy, kita paste. Ini bukan. Paste di situ. Kemudian kita akan coba create training job lagi. Oh iya, saya lupa memasukkan datanya. Kita akan masukkan datanya. Oke, baik. Alhamdulillah, datanya ada di sini di SageMaker BYOC input crop image all. Tentu nama bucket ini dan lokasinya bisa teman-teman sesuaikan dengan akun AWS teman-teman semua. Oke, kita akan coba sekali lagi. Create training job. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Demo train 1 sedang in progress. Oke, teman-teman. Jika teman-teman klik demo train 1, maka ada beberapa informasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, mulai dari job name, kemudian Amazon resource name, dan kemudian status yang menurut saya penting juga. Kemudian IAM role yang digunakan. Sebelum saya memulai tutorial ini, saya sudah membuat IAM role. Kalau ingin dilihat, kita klik. Nah, ini adalah permission untuk layanan SageMaker saya, yaitu Canvas AI, SageMaker Canvas, SageMaker Full Access, Code Commit, Code Pipeline, dan Lambda. Oke, di sini juga diberitahu instance type yang sedang digunakan itu tipenya apa. Mengenai detail dari instance type ini, bisa teman-teman telusuri lebih dalam di dokumentasi AWS. Kemudian untuk input data and configuration training, ini adalah input data yang tadi kita masukkan. Isinya adalah gambar wajah pemain bola yang sudah di crop, jadi hanya wajahnya saja yang saya masukkan di S3 bucket ini. Kemudian untuk outputnya ada di S3 SageMaker BYOC output. Oh iya teman-teman, untuk pembuatan S3 bucket, teman-teman tidak bisa membuat S3 bucket dengan nama yang sama dalam satu region. Jadi silahkan membuat bucket dengan nama yang berbeda dari yang saya buat. Networknya default. Untuk logging, monitoring tentang training ini, itu ada 4 fitur ya. Namun yang sering saya buka adalah yang view logs ini. Layanan ini akan memperlihatkan logs dari proses training kita. Jadi /aws/SageMaker/training jobs, kemudian training jobnya apa, yaitu demo train 1, klik. Nah, alhamdulillah bisa kita lihat di sini bahwa proses training sudah sama dengan yang terjadi di laptop saya. Sampai bisa mengeluarkan F1 score. Nah, kita lihat lagi ke SageMaker. Ini masih uploading, kita kembali ke training jobs.
Nah, alhamdulillah kita bisa lihat di sini bahwa training job yang barusan kita lakukan itu sudah complete. Oke, teman-teman. Kita akan register model yang sudah dilatih, di-train. Klik training jobs-nya, kemudian di kanan atas ini ada create model. Klik. Saya akan memberi nama model ini demo train 1. Use a single model. Kemudian ini lokasi dari Docker image yang sudah kita push tadi ke ECR. Alhamdulillah sudah diisikan. Nah, teman-teman juga bisa memberikan sebuah teks, misalkan model ini model versi berapa, seperti itu. Tapi di tutorial kali ini saya tidak akan memberikan teks, langsung saja kita create model. Oke, sukses. Alhamdulillah, you created a model. Nah, modelnya ini adalah ini, demo train 1. Kita klik, kemudian di pojok kanan atas ini juga ada pilihan create endpoint. Kita akan coba create endpoint. Nah, kita akan berikan nama sama aja, yaitu demo train 1. Create new endpoint configuration, sama demo train 1, provision, kemudian model yang mau di-host itu yang mana. Nah, saya pilih yang demo train 1 dengan instance type yang nanti akan nge-host model ini, yaitu ML-M4 XLART. Oke, kalau sudah create endpoint configuration, sudah dibuat, nah kita bisa langsung create endpoint. Bismillahirrahmanirrahim. Success, you created an endpoint. Tapi endpointnya di sini belum muncul. Coba kita refresh. Nah, ini teman-teman, ini adalah demo train 1, endpoints-nya baru dibuat dan statusnya masih creating. Kita akan tunggu, saya akan post videonya sampai modelnya telah selesai dibuat. Alhamdulillah teman-teman, modelnya sudah in service, demo train 1, kita klik. Maka di sini ada beberapa keterangan yang kita dapatkan. Pertama adalah nama endpoint-nya, namanya demo train 1, kemudian ini adalah URL-nya. Kalau teman-teman menggunakan Boto3 gitu, seingat saya yang diperlukan adalah namanya gitu. Namun jika kita ingin coba dari Postman, maka yang harus kita sediakan adalah URL-nya. Ini adalah logs-nya, bisa dilihat di sini. Kemudian di bawahnya ada operational metrics untuk pemantauan, yaitu adalah monitor, settings, dan alarm. Kita bisa membuat alarm jika metrik yang kita pantau sudah mencapai sebuah threshold tertentu. Misalkan kita ingin memberikan sebuah peringatan melalui email gitu misalkan, jika metrik yang ditetapkan telah dilanggar. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan URL ini, menggunakan Postman. Saya salin dulu, kita akan ke Postman. Baik, kita sudah ada di Postman. Di inference, menggunakan data yang sama, payload yang sama, yaitu sembarang.csv yang isinya adalah base64 string code, yang merupakan encoding dari biner, merupakan representasi dari citra, menjadi sebuah berkas .csv. Tapi tentunya ini nggak mesti harus CSV, yang penting harus dalam base64. Kita coba send. Nah, ada pesan error di sini adalah security tokennya itu expire. Nah, mari kita ganti tokennya itu menggunakan token yang sudah diambil dari IAM tadi. Nah, penggantian token itu berada di tab authorization. Di sini ada access key dan secret key. Nah, silakan access key dan secret key teman-teman disalin ke sini. Baik, saya sudah menyalin access key dan secret key saya. Kemudian kita akan kembali ke body. Kita akan coba hit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita klik send. Alhamdulillah hasilnya adalah David. Maksudnya ini adalah gambar dari David Beckham gitu. Nah, isinya sembarang.csv ini apa gitu. Nah, kalau di teksnya, di raw teksnya itu isinya seperti ini. Nah, seperti ini base64 string gitu. Jadi basically saya mengirim sebuah string yang sudah di-encode ke AWS, kemudian di sana akan di-decode lagi menjadi sebuah image, kemudian OpenCV akan mendeteksi apakah di sini ada wajah atau tidak. Kalau ada, ini wajahnya siapa. Nah, itu sih yang dilakukan. Ketika ini sudah, maka ini klik send, maka isinya adalah David. Nah, bagaimana jika kita ingin mengintegrasikan endpoint ini dengan bahasa pemrograman Python atau mungkin nanti JavaScript? Itu ada di sini di kanan, klik code. Nah, ini untuk JavaScript XHR itu seperti ini kira-kira contoh kode programnya. Untuk Python juga bisa diklik di situ. Kemudian nanti akan ada Python request. Saya biasanya memakai itu. Baik, jadi percobaan kita untuk Postman berhasil. Baik teman-teman, kita sudah selesai 3 chapter. Yaitu yang pertama Introduction to AML sudah, Local Build juga sudah, dan sekarang AWS Build juga sudah dan diuji pakai Postman. Pada chapter yang selanjutnya, kita akan coba bersama-sama mengintegrasikan aplikasi front-end kita menggunakan browser yang mengizinkan perangkat tersebut untuk membuka kamera, kemudian menangkap image, asumsinya adalah itu wajah, kemudian wajahnya akan dikirim ke model tadi, endpoint tadi yang sudah kita latih bersama.
Meskipun nanti hasilnya itu salah, karena kita kan tidak ada data set untuk wajah kita sendiri ya. Kan yang tadi dilatih itu adalah wajahnya David Beckham sama Zinedine Zidane, itu tidak apa-apa menurut saya. Karena yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita mendeliver ini sampai jadi dulu pipeline-nya. Perkara nanti modelnya mau di retrain lagi, mau di tuning lagi, itu bisa. Oke teman-teman, baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada chapter 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.